Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Muhajirin Pondok Sirotariga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya masih diberikan rahmat, hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malam hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan sholat berjamaah maghrib, dilanjut dengan pengajian kitab At-Tibyah yang menerangkan tentang Al-Quran. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah panjang umur dan sehat, umur yang barokah, bisa istiqomah untuk pengajian, dan mudah-mudahan kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan meneruskan hadis yang dulu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sudah habis, sekarang bab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babustani, kami bab kang kaping 7. Ini bab yang kedua. Fitar civil kiroati yang dalam menerangkan keunggulan mojo Al-Quran. Wal qari'i lan mongkang mojo Quran ala ghirihima ingatase liyane kiroah lan qari. Jadi bab kedua ini menerangkan keunggulan tentang membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain. Sabatan merupakan nama dimasuk Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Rasulullah, ya ummu mimani sholat al-qauma al-qaum sapa aqrabun luwe akeh bacaan kaum li kitabillahi man kitabi Allah Ta'ala menurut sapa Allah. Rawahu riwayatan min hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis pertama ini menerangkan keunggulan bagi orang-orang yang mengimani sholat. Nah, ini penting. Jadi kalau sholat, terutama sholat subuh, maghrib dan isya, itu bacaannya kan bacaan jahar, dikeraskan. Ini yang lebih utama, siapa yang harus menjadi imam? Karena menyangkut bacaan Al-Quran. Yang lebih utama yang berhak menjadi imam itu adalah orang-orang yang sudah fasih di dalam bacaan Al-Qurannya,
misalnya orang ahli fikih. Ahli fikih itu ahli hukum agama. Secara mana itu pintar. Tapi kalau Quran tidak dapat masa. Kok di situ ada seseorang yang ahli baca Al-Quran, tapi secara hukum Islami tidak dapat pintar. Maka kalau jadi imam sholat itu yang lebih diutamakan adalah orang yang fasih membaca Al-Quran, bukan yang ahli. Opo kiai-kiai itu sing pinter ceramah bacanya Al-Qurannya nggak bagus. Opak ya. Banyak sekali orang yang ahli ceramah pidato pemana profesor doktor. Kangennya ini kebanyakan karena apa? Karena di perkuliahan gak orang pelajaran membaca Al-Quran gak ada. Nah dia toko pondok pesantren, toko pondok pesantren gak mesti baca Al-Qurannya bagus. Lihat pondoknya, nang pondok modern, pondok kitab salah. Saya pastikan baca Al-Quran biasa-biasa. Gawane toko rumah. Nah biar ngaji ini api, belajar Al-Quran lagi api, pondok modern, pondok salah. Tetap bacaannya. Karena apa? Di pondok salah, di pondok modern. Ini rata-rata katanya. Awakmu pondok sudah ini kok Quran ini panjang. Iya Ustaz. Karena di pondok modern ya habis subuh cuma ngaji Quran, ngaji diri-diri kan semplan. Pokoknya terus diri. Habis itu sekolah full sampai sore. Habis itu harus pagi dia ngaji ini. Makanya secara hukum Islam tidak begitu maksimal pondoknya. Di pondok salah dino biasa apalan kita Quran ini agak tertinggal karena di situ nggak ada spesialis guru Al-Quran. Yang banyak guru kitab, model kitab. Beda kalau pondok pesantrennya pondok pesantren Al-Quran. Saya pastikan pulang bacaan Al-Qurannya bagus. Cuma ada sisi kelemahannya. Kok yang mau kita gak pintar ya karena memang pondok Al-Quran. Lah ini kalau ada pondok ini pondok Al-Quran. Mari lulus SMA, kuliah sampai S1, S2, S3 sampai TS. Saya pastikan gelar profesor doktor bacaan Al-Qurannya bagus karena dari dasarnya sudah bagus. Tapi kalau nggak pernah pondok sekolah nanti masih profesor doktor itu bacaan Al-Quran tidak bagus. Pokoknya iso makanya saya sampai profesor doktor tapi mau coba di rumah di kuping itu yang kurang serap. Makanya betul di masjid-masjid besar, masjid-masjid agung, ya masjid agung itu biasanya ketika hari raya, ketika Jumatan ya, itu sing ceramah bergelar semuanya sing ceramah. Tapi nanti khusus untuk yang imami ini ahli di bidang Al-Quran. Karena memang ketentuannya begitu. Ketika ada orang ahli fikih dan ahli Al-Quran sing imami yang lebih unggul adalah yang ahli Al-Quran. Sing ahli fikih, ahli ceramah cukup bagian ceramah, pidato, tausiah dan sebagainya. Memang ketentuannya seperti itu. Ya dimaklumi masjid besar. Ya anggarannya ya begitu. Dan bagi modal, orang banyak. Nah, yang penting karena begini, ini bahayanya begini kalau imami.
ketika ada seorang ini memaksakan menjadi imam, padahal dia tidak fasih, tidak pandai di bidang Al-Quran, dia memaksakan itu dua tape. Nah, ketika di situ ada seorang ahli Al-Quran jadi makmum, sampai makmumnya ahli Al-Quran ini regep hati ini kayak bacaan salah. Makmum yang seperti ini sholat jamaahnya itu batal. Kok misalnya jamaahnya gak ngerti kabeh, saking pinter ya. Imamnya bacaannya karuan, terus mari ngomong makmumnya ya Allah gak ngerti. Bagaimana hukumnya? Kalau di situ sholatnya sampai tidak sah, ada bacaan yang fatal, tasdidillah, hurufnya diganti, seharusnya ain tadi hamzah ini sudah merubah arti makna. Kalau sampai merubah arti makna berarti syarat hukumnya sholat tidak sah, sholat tidak sah. Terus bagaimana? Berarti yang menanggung dosanya para jamaah ini adalah imamnya yang bacaannya kurang fasih. Itu menanggung dosanya, jangan pakai ya dia menanggung. Makanya jadi imam kudu hati-hati. Jadi imam harus bacaannya dihitui. Makanya sekarang banyak pembinaan khusus imam, ini penting. Imam sapa imam utamai, maghrib bisa subuh sing bacaan keras harus dibina bacaannya betul-betul, terutama Fatihah. Sehingga nanti kalau ini banyak kesalahan, jamaah harus sholatnya tidak sah, yang menanggung dosanya adalah imam. Ini beratnya jadi imam. Makanya jangan berbeda-beda jadi imam. Kalau gak mampu lebih baik mundur, yang lebih ahli maju aja. Kalau belum yakin ya belajar, kecuali nek wis gak tunggale, ngono ya. Karena tunggale ya omah. Saya pernah itu main-main ke Magelang kaki Gunung Merbabu. Kebetulan Jumatan atau ini masjid ini. Begitu ke masjid jam 12 ini wong iki 5. Tumpuk pisannya. Diagani. Terus ana khotbah iki wong sing sepuluh iki apa ini? Ya wis melo ae. Wong niat Jumatan. Ternyata wis komat iku. Hanya sekitar orang tua. Kemana yang muda-muda? Yang muda-muda di pondok pergi nandune utuh-utuh oleh duit-duit. Itu kali sing apa? Ya sing ide-ide. Usia 60 ke atas semuanya itu. Jadi ngimami yang harus ngimami, Pak. Aku itu diguyu saja ya. Semani rohim. Mau ke semani rohim ini ya. Iki ati gerundel lah itu. Wes pokoknya bacane di rumah itu diguyu. Ya wong tuwa ya mau maneh kan tunggal. Jadi maca surat daran-daran. Akhirnya Pak, ya saya gerundel. Tapi setelah sholat Jumat selesai, saya mengulang sholat dulu lagi. Kenapa? Ya yang jelas, orang dulu sholat Jumat. Sing nomor 2 harus bacaan kalau saya yakin salah kabeh.
yang tidak kasihan jamaah-jamaahnya dan kasihan dirinya sendiri oleh imam salah kabeh dosane sing nanggung yang menjadi imam itu kesennya. Jadi yang ditamakan intinya ketika imam sholat itu adalah bacaan Al-Qur'annya yang lebih bagus di antara yang bagus. Ini hadis pertama, hadis riwayat Imam Muslim. Kecuali sholat itu berapa? Masa foto karun ini aman. Kok misalnya tidak ada yang mentah ya Ustaz? Ketika ada imam mentah, kalau imam mentah ya sing enak iki. Maksudnya bacaannya yang paling tidak walaupun orang enak bacaannya yang pas. Kok nanti ada tamu, ada kiai yang sholat, ada ustaz yang sholat, ya itu kok mau ikut jamaah sholat walaupun ada imam tetapnya, ya paling tidak tetap kiai ini ustaznya ditawani karena ada yang lebih bagus bacaannya. Kecuali nasi imam tetapi jos sembarang jos juara internasional boleh internasional oke Joko tetap menang internasional ini. Itu yang kita wani benar Rasulullah Muhammad karena ono sapa al-Qur'an wong kang ahli maca ashab majelis umaro kan dadi sahabat majelis perkumpulane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi lan musyawarati Umar iku kawilan dewasa kang ana sapa ashab iku syuganan pemuda. Jadi mulai zaman Sayyidina Umar itu punya majelis taklim perkumpulan itu juga macam-macam orangnya, ono sing tuwek, ono sing enom. Nah di situ yang muda-muda walaupun muda tapi kalau bacaannya bagus-bagus itu tetap dikongkon mimpin walaupun muda. Kadang itu ono sing angel kan ono pengawas itu sing tau kuwi itu kadang azan sak mati sani mami nek di mami wong dia gak ketemu iki sing repot iki. Tetap kalau ada yang pemuda tapi nek bacanya bagus tetap disuruh imam. Apalagi di Indonesia ini apa namanya titik-titik itu sudah menjadi tradisi ada yang membimbing. Ono mojo yasin tahlil dibimbing. Makanya ono tradisi yasin tahlilan utang DRT itu hanya tradisi. Di Mekah kenapa gak ada di Mekah? Soalnya di kono wis pinter maca Quran kabeh. Wis bendina iso ndongakno keluargane kabeh. Lah di sini kebanyakan orang tidak bisa baca Quran. Donga dhewe yo karo artine yo gak pase. Kuwate nek dongane gak pase karo artine tambah gak karuan. Lah biar akal makane sing pinter dikongkon pimpin. Ayo toto Quran yang pimpin yasinan. Termasuk sholat di Mekah itu orang sholat militan. Tapi sholat ya zikir dewi-dewi. Sebelum sholat juga zikir sendiri-sendiri.
Nek dek kono pinter maca kabeh dadi wis maca Quran dhewe-dhewe, mau dhewe-dhewe zikir dhewe-dhewe. Setelah sholat juga begitu. Apa? Baca Quran zikir sambil menunggu isya. Itu. Nah nek iki gak pinter donga, wiridan gak apal, nek ana sing nonton insyaallah percaya diri. Kecuali yang terbiasa ya. Akhirnya Allah nak dulu membimbing, ayo ben gak ngobrol ae mari sholat, cek zikir karena gak zikir ayo sing pinten zikir mimpin biasa imami. Astagfirullahaladzim. Makmumnya kali menirikan bersama-sama. Ini tradisi, tapi tradisi yang bagus. Murni supaya orang-orang yang tidak bisa berdoa, tidak bisa berzikir, mau berdoa, mau berzikir, hanya begitu aja. Kayak dulu mau doa imam disini, Allahumma amin, amin podo, podo sampai podo tutup deh. Pemain tahlilan sudah podo amin, podo ya. Loh, kan diuntung. Nek ndonga dhewe gak iso ae. Kate ndonga itu belum yo wong gak iso. Wis udah ae tahlilan. Nanti kono amin wis dirono amin. Oh, babi amin ndonga. Allahumma apa ini? Allahumma khillahu warhamhum bidua min ahli kuburina wa kuburikum. Ahli kubur saya berpanjangan sedaya. Amin. Cukup guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo terkait kodo. Kan kodo. Mari gelem dunakno. Nek iso dungo, iso menyewa kan sing bimbing, kan sing mengarahkan. Ya akhirnya sudah mau. Nah, itu hanya tradisi aja, tapi tradisi baik di Indonesia. Kenapa? Didikan ulama dulu supaya singkat pinter-pinter ini ikut zikir, ikut berdoa bersama. Itu tujuannya, ya. Dan itu pun keyakinan mau zikir sendiri monggo, mau bersama-sama di monggo kan. Hanya keyakinan. Cuma saya menerangkan hanya beda tradisi. Kalau di Mekah memang ada karena wong itu pinter tuh. Dan begini wong ada pinter tuh, saya kan semimpin insyaallah kan tuh. Tidak dipimpin, tidak hanya begitu aja maksud dan tujuannya. Tradisi yang bagus. Kembali lagi apa intinya? Orang yang berhak untuk di depan memimpin sholat, memimpin kegiatan itu sesuai dengan makomnya sendiri-sendiri. Ya senang tahlilan yang sing pinter, maca imami sing pinter maca Al-Qur'an. Nah sing bagian MC ya ora wae. Kadang ini kan tahu MC itu yo, gak tahu sambutan. Iki biasanya imami kok iki. Gak tahu sambutan dipaksa wae. Pakai jangkep. Ya cerah, tidak tahu. So, enggak mikir ukur ini. Disesuaikan dengan porsi. Walam berwasapa sira tahulah anal madhabah sesungguhnya madhab as-sahih kan sahih. Madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanafi, Hambali ya. Al-Mukhtar kan dipilih aladikan itu tetap ing atas aladi. Man utawi tamatu kan den gawe ceklan minal ulama ini saking pira-pira ulama. Jadi mazhab ini sepakat, mazhab empat ini
Maliki, Hanafi, Syafi'i, situ Hambali. Mazhab ini pantang, apa sakit, gawe pantang, saking hebatnya kok. Jadi 4 orang ini tidak diragukan keilmuannya. Hafal Quran, hafal hadis, hadisnya gak dari posisi dulu. Aku kan sampai dengan hafal yang hadis dulu. Kemana orang yang minum ini? Saya dihafal kan cinta. Oh no. Ini 4 orang ini hebat. Hafal bukan puluhan hadis, tapi jutaan hadis hafal. Loh kok akeh terus lho. Kanjeng Nabi urip mulai diangkat Nabi sampai saya ini berapa puluh tahun. Setiap hari itu berbicara apa yang banyak. Jadi ini makanya pakai jutaan hadis beserta sanadnya. Sanad itu apa? Sanad itu silsilah hadis. Misalnya hadis nama Dzofar bin Al-Imam misalnya, kebersihan sebagian daripada iman itu hadisnya misalnya. Akhirnya bermari Jumat puasa tidak ada sadar. Kebersihan daripada iman ini salah menghasilkan hadis. Ini contohnya. Jadi digoleki hadis ini sapa sih? Ya, sahabat ini. Diteliti mana sahabat ini? Sahabat ini dari sapa yang ini? Dari sampai tusuk namanya kan itu namanya hadis sahih. Sanadnya sama itu hafal. Orang-orang 4 ini hafal semuanya juga hadis. Terserah sangat pinter wong, sangat cerdas wong. Ulama sepakat difikir 4 orang ini dijadikan najuan terfikirnya jenenge mazhab. Apa saja diwong hebat-hebat. Orang hebat itu pasti dilahirkan dari orang tua yang hebat. Sampai dulu ceritanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini jadi orang hebat. Kenapa? Itu dari orang tua. Orang tuanya itu namanya Mbak Idris. Ya, Mbak Idris itu ahli wirai. Ahli wirai itu orang yang betul-betul menjaga dari perbuatan yang haram, apalagi yang dimasukkan ke dalam. Ini wirai dalam sebuah. Mungkin terkadang ini amplop-amplop itu semua malam kecuali ini usah disogo cara-cara pemane kiai wah mengenai masuk kiai sini santri waktu orang luar iki jatuh sogo ya dibarani sika tak dungano dibarani supir tak doko dibarani sicik yang begitu semuanya. Itulah orang makanya yang bisa bikin menginjak sombong. Biasanya begitu. Jenenge dia ngomong ya ditungano urusan ganti gak ganti itu urusan belakang. Nah gitu ngono-ngono urusan kiai ini gak bisa dilakukan. Mesti ngamplopi kan. Jadi dia sih dengan amplop urusan semua dengan orang sampai dari sini. Kalau orang dari orang mengani beda nih pilkada ini. Nek pilkada, iku nek dadi satu turunnya ini kok yang belum jadi apa saudara. Ini saudara. Kalau nanti saya jadi, saya
gratiskan semuanya. Ya. Begitu jadi lupa. Beda sedikit sampai PKB. PKB itu nek lali dadi. Nek pilkada nek dadi lali, nek PKB nek lali dadi. Ngono Bu. Saya juga sering barang omah. Jalur dungo itu kan urusan pilih lah apa jare kok sing serak sapa itu berkorang ngerti lah madhab empat ini sepakat anak qira'at al-Qur'an min afdal min at-tasbih wa at-tahlil wa ghairihima min al-adhkar. Artinya sesungguhnya membaca Al-Quran ini mazhab empat ini sudah sepakat semua. Itu lebih afdal daripada zikir-zikir yang lain sampai mau tasbih, mau tahlil, mau istighfar, mau apa wae itu pahalanya masih kalah dengan membaca Al-Quran. Ngakoni ulama empat itu sudah ngakoni. Masa sampai juga percaya. Makanya kita usahakan daripada zikir wakil-wakil kawan-kawan. Pemana zikir kalau ini bahaya. Tidak ada tuntunannya kalau wis dikir kakak kenapa kami suki wah ini nanti kita asal musnah ini suki dia boni boninya nanti saya dia terkasih suki orang ini kakak cowok masih sampai murung lagi nih pernya tadi pikir apa aja pahalanya jika afdal dengan membaca Al-Quran. Itu bab keunggulan bab yang nomor 2. Apa? Intinya kalau ngimami kalau ada apa-apa itu ahli Al-Quran itu didahulukan. Kalau makomnya membaca Al-Quran, sholat makomnya membaca Al-Quran, yasinan makomnya membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan ajaran. Al-Baqarah utawi bab kang telu. Kedua selesai tentang keunggulan Al-Quran. Fiqh Al-Quran ini dalam menerangkan memuliakan ahli Quran, wanahyi dan mencegah antizahim saking melarang wong ahli Quran. Ini bab nomor 3 ini menerangkan bab memuliakan ahli Quran. Ahli Quran itu murni wong hafal Quran. Termasuk panjenengan ini nek istiqomah setiap kali baca Quran itu termasuk ahli Quran. Ini harus dimuliakan. Dan larangan untuk menyakiti orang yang ahli Al-Quran ini bab nomor 3. Kalau Allah Azza wa Jalla waqfid janahaka waqfid lan rendahno janahaka awakmu liman maliko tab'aka man sapa man sira minal mu'minina saking wong mukmin. Ini perintah Nabi. Apa? Kita semuanya yaitu perintah Nabi. Dawuh Gusti Allah ya firman Allah. Kita disuruh merendahkan diri. Disuruh jangan sombong.
kebanyakan orang itu ya, kalau punya pengikut banyak itu siji penyakit sombong, sing nomor loro ini jarang dihormati. Biasanya ini kita disuruh Allah merendahkan diri, artinya ojo ini dihormati. Jadi kok dihormati ya alhamdulillah. Kadang orang ngomong ini kudu hormat waktu gerakan, nanti gerakan orang kudu hormat dengan ya gak hormat bayaran tak kurangi. Ini sebenarnya kan panjangnya dari gerakan itu nek karyawan mungkin gak dicerahkan, gak mungkin dijuluki gerakan nek kalau karyawan betul benar. Kalau karyawan misalnya gerakan mentol misalnya ini ya kalau mau pakai karyawannya pakai sing dodolan ada pacar terlalu pecah gerakan sampai dari ngomong-ngomong dari gerakan, tapi menjadi tidak bisa dari gerakan yang karena karyawan. Mencopoti DP kalau karyawan ngirim DP betul DP lo gak mau bisa tadi gerakan tetap ya sendiri karena ada karyawan ini kita bisa dipanggil gerakan. Makanya panjangan terhormat itu tidak lepas dari jasanya kan karyawan sukses dia gara-gara karyawan juga, karena karyawan makanya jangan panjangan anggap karyawan itu sombong terus dihinakan tidak. Artinya apa? Ya panjangan biasa-biasa saja. Kalau ada karyawan bawahan kita kiai misalnya, kok karyawan ini menghormati sampean, ya alhamdulillah. Ojo sampai mengucapkan tunduk harus hormat kepada saya, itulah yang tidak boleh. Karyawan yang ngomong, nah bisa di karyawan itu ya ngomong udah di karyawan koyok cerah kan ini yang jadi harus saling menghormati. Intinya ayat itu antara orang atasan dengan bawahan itu harus saling menghormati. Walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minati walladzina utawi wong yu'minuna kelawan sapa alladzina al-mu'minina mu'min lanang wal mu'minati lan mu'min wedon bihoiri man kelawan tanpa barang kasar kang lakoni sapa mu'min faqad ihtamal buta wa isma mubina, sungguh kebohongan dan dosa yang jelas. Ini perintah kita tidak boleh menyakiti orang mukmin dan orang mukmin yang perempuan kalau tidak ada sebab. Ketika kita menyakiti seorang saudara kita yang mukmin atau mukmin perempuan tidak ada sebab, ini dalam ayatnya properti tamal, sungguh orang tersebut adalah kebohongan dan melakukan dosa yang sangat besar. Mau gak laku-laku, gak melakukan kesalahan terus disakiti, ini termasuk perbuatan dosa dan kebohongan yang sangat besar. Contohnya di Gaza ini. Gaza ini aturan perang itu kan ada. Nek perang itu padha ambek militer. Mestine ini gak bisa wikari itu orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak kecil, orang-orang tua, perempuan yang tidak oleh rumah sakit, orang pintar, orang ini suatu kezaliman yang luar biasa. Bukan hanya menyakiti, membunuh. Orang membunuh dengan sengaja itu jelas merokok, kecuali tidak sama.
Surau ini sengaja enggak sengaja. Kalau ada kesengajaan ayo gue, kita ada yang ngono itu sengaja. Ayo, sing mati sing endi ayo, kuat-kuatan. Jelas saja. Kalau ada kesengajaan seperti ini, dua-duanya masuk neraka. Kecuali tidak sengaja itu misalnya lah. Allah pas sepeda motor dibegal di jalur sepeda motor untuk burusi lah, balik tak ini serang, terus terbunuh dengan pisaunya sendiri. Nah, ini kan membunuh tapi tidak sengaja. Ini kan membunuh rokok, paling banyak pidana. Pokoknya kena pidana kan? Mestinya logika saya yang ini membela, tapi mau itu tetap pegangan, enggak pak? Tetap yang mau penjara, kotak ini ya. Kan belo yang mati, belo yang lebu penjara repot. Jadi membunuh, menyakiti saja, itu kalau tidak ada kesalahan. Ini dalam Al-Quran suatu perbuatan yang dosa yang jelas, apalagi membunuh. Maka harus pantas oleh Israel itu dijuluki dengan Zionis, kejahatan. Tapi anehnya ini PBB rapat ada hasil, aneh itu jelas. Kelihatan ini kekejaman rapat kayak kamar-kamar kira konteks apa aja sakol ya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi ayat yang menerangkan apa intinya kita dilarang untuk menyakiti sesama muslim ya. Pondok-pondok Islam itu saudara, apalagi ini situasinya panas, panas, bendino ini nonton TV itu,